harga-harga semua negara ya, bukan di Malaysia saja, bahkan di kampung kita di Indonesia semuanya sudah naik semuanya. Tapi menurut Malaysia, sedangkan perbandingannya kerja di kampung kita itu satu hari kalau dimakan bisa habis dalam satu hari itu pun kalau cukup ya, kadang-kadang nggak cukup karena minimumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana kabar-kabar sahabat dan teman-teman? Semoga kalian sehat. Oh ya, terima kasih yang sudah bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Kalian sudah membantu Mas Farhan untuk mengembangkan channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberi umur yang barokah oleh Allah, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini Mas Farhan akan bercerita. Banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar, Mas, gimana Mas Farhan kerja di Malaysia, enak nggak? Biaya kos di Malaysia apa banyak? Biaya pengeluarannya apa banyak di Malaysia gitu kan? Yang banyak-banyak yang bertanya di kolom komentar. Mohon maaf sebesar-besarnya Mas Farhan tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu dalam pertanyaan di kolom komentar tersebut. Mas Farhan akan menjawab detail sedetail-detailnya di video kali ini. Menurut Mas Farhan sih, Mas Farhan semenjak jadi TKI di Malaysia ini, biaya kos di Malaysia ini meskipun sekarang biayanya barang-barang semuanya naik banyak, semua negara sekarang mengalami inflasi naiknya harga-harga semua negara ya, bukan di Malaysia saja, bahkan di kampung kita di Indonesia semuanya sudah naik semuanya. Tapi menurut Mas Farhan di Malaysia ini meskipun jadi TKI sudah lebih dari cukup meskipun barang-barang naik. Karena di Malaysia ini meskipun barang naik, masih kerja satu hari itu masih ada simpanan, bisa disimpan dimakan dalam waktu 5 hari ya, kerja satu hari ya di Malaysia. Sedangkan perbandingannya kerja di kampung kita itu satu hari kalau dimakan bisa habis dalam satu hari itu pun kalau cukup ya, kadang-kadang nggak cukup karena minimumnya gaji di Indonesia itu kecil. Bukannya Mas Farhan ingin membanding-bandingkan, tapi memang realita ya, karena kebanyakan orang itu berpikir kerja di kampung sendiri itu tidak bisa kumpul duit karena biaya kosnya di sana juga mahal gitu kan. Karena banyak di kampung-kampung Mas Farhan memilih bekerja ke luar negeri, bukannya apa ya membanding-bandingkan, karena kerja di luar negeri itu bisa nyimpen duit untuk tabungan kita, sedangkan kerja di kampung sendiri tidak bisa nyimpen duit gitu. Nah, barang-barang semuanya sudah naik semua teman-teman. Jadi banyak para tetangga-tetangga Mas Farhan dan sebagian ada yang kerja ke Malaysia jadi masuk di kilang, di kalau di Indonesia masuk pabrik gitu kan. Ada yang masuk di construction, di bangunan gitu. Kalau di Malaysia panggilnya construction, kalau di Indonesia di kampung Mas Farhan masuk bangunan gitu. Masuk kuli bangunan gitu. Mas Farhan juga di sini jadi kuli juga, kuli di restoran gitu kan. Jadi Mas Farhan, menurut Mas Farhan sih enak sih di Malaysia itu, meskipun kita barang-barang semuanya naik, tapi alhamdulillah lebih dari cukup. Mas Farhan boleh kumpul duit buat keluarga di kampung, dan Mas Farhan boleh simpan duit untuk tabungan masa depan Mas Farhan. Kalau kerja di kampung ya begitulah teman-teman, nggak bisa ya untuk menyimpan duit. Bukannya di kampung sendiri itu bukannya nggak bisa makan gitu, boleh makan kerja di kampung sendiri, tapi untuk menyimpan untuk tabungan masa depan kita itulah yang sangat susah untuk menyimpan. Jadi banyak pandai-pandai sendiri yang tidak merantau ke luar negeri atau tidak merantau kemana-mana, dia sehariannya kerja, ada juga ada sampingannya dia
ada jaga lembu, ada jaga kambing, itu tabungan dia. Tapi parah banget teman-teman, kerjanya pagi kerja, lepas itu balik, setelah itu kita cari pakannya kambing, cari pakannya lembu gitu kan. Jadi kalau menurut Mas Farhan, meskipun berjauhan dengan keluarga, kerja di luar negeri di Malaysia, alhamdulillah boleh nyimpen, boleh nabung, bahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita fokus untuk tujuan kita yang kita inginkan, alhamdulillah insya Allah boleh tercapai. Asal teman-teman juga boleh jimat ya, jangan boros-boros. Ingat tujuan kita dari kampung untuk mengubah nasib di Malaysia gitu ya teman-teman. Dan juga ada juga yang bertanya-tanya di kolom komentar itu, Mas gimana cara kerja ke Malaysia gitu. Jadi kan banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Sekalian Mas Farhan juga jawab, ikuti apa ya, PT di daerahnya masing-masing gitu. Tapi kalau di Jawa Timur itu, di Mas Farhan waktu mau berangkat ke sini ikut PT di Surabaya, ikut di Surabaya. Itu PJ TKI itu kan. Jadi ada juga teman Mas Farhan yang berangkat ke Malaysia lewat PT mana itu, PT Abadi gitu di Malang kayaknya. Itu katanya. Ada ikut di Malang juga gitu. Beda-beda apa ya, beda-beda wilayah, beda-beda PT-nya ya. Jadi kalian boleh bergabung di anak rantau itu. Ada juga di sana ada PT-PT juga yang menawarkan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Gunakanlah handphone kalian itu, bimbit kalian itu untuk apa ya, menggali informasi sedetail mungkin gitu. Apa gunanya kita boleh browsing di Google sekarang, cari di Facebook, kan banyak grup-grup itu. Jadi kalian boleh masuk di sana ya. Intinya kalian mau masuk ke negara orang lain harus ikuti aturan yang berada, jangan sampai datang secara ilegal ya teman-teman. Itu saja pesan Mas Farhan, agar kalian apa ya, di negara orang itu hidup tentram, aman, damai gitu kan. Setelah habis kontraknya dapat duit, boleh kumpul duitnya, balik aman juga gitu kan. Tenang hidup kalian itu di negara orang, kayak hidup di negara sendiri, mau keluar kemana nggak takut. Tapi ada cerita-cerita teman-teman yang sudah terlanjur masuk secara ilegal, dia mau tidur gak nyenyak gitu kan, takut gitu kan. Tapi mau gimana lagi, sudah takdirnya masing-masing. Ada juga yang mau buat permit, ada yang kena tipu gitu kan, sampai 5.000 duitnya dibawa agent, bukannya teman-teman kita gak mau buat permit gitu kan. Ada juga yang majikannya gak mau buatin permit gitu. Jadi nggak tahu lah takdirnya masing-masing. Tapi saya doakan teman-teman sama TKI TKW yang sudah kena musibah kemarin itu, yang sudah tangkap, kasihan Mas Farhannya. Semoga urusan kalian dimudahkan oleh Allah, dipulangkan balik ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat, aman. Semoga urusan kalian itu dipermudah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin videonya Mas Farhan sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata benda yang salah, Mas Farhan minta maaf. Mas Farhan pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.